Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, persiapkan diri kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang sudah selamatkan kita. Mari kita puji sembah Dia, kita naikkan pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Patut kita berterima kasih kepada Tuhan hari ini. Mari sama-sama, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Mari berterima kasih. Terima kasih. Haleluya. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari semuanya kita nyatakan dengan pujian ini bahwa Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang selamatkan. Engkau selamatkan aku Tuhan. Aku mau berterima kasih hari ini. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Mari berterima kasih kepada Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari sambil kita semua angkat tangan kita kepada Tuhan, kita bersyukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. sembah Yesus seumur hidupku. Mari sekali lagi, segala pujian hanya bagimu. Segala pujian dan syukur Inilah syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan semua kebaikan-kebaikan-Mu, semua berkat-berkat-Mu Tuhan.
semua kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami menyadari kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, memulihkan, menyembuhkan, memberkati kami. Segala pujian, syukur hanya bagi Engkau. Laikkan kami ya Tuhan saat ini untuk kami dapat beribadah kepadamu. Bila apa yang kami lakukan di saat ini benar-benar berkenan dan menyukakan hati-Mu. Untuk itu kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami mohon Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan urapi kami semua. Kami memberikan pujian, syukur, kemuliaan bagi Engkau. Dan kami yakin pun Engkau sudah siapkan berkat bagi kami di ibadah yang akan kami ikuti saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini hidup kami siap untuk beribadah kepadamu. Kami mulaikan ibadah kami, mohonkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bersuka cita, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan bertepuk tangan bersama-sama. Kita berkata, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Mari semuanya katakan, Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. semuanya haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul, amin, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah, amin, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Semuanya haleluya, 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 haleluya. Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, amin. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari bersama-sama kita serukan nama Yesus, nama yang heran. Haleluya. Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, amin. Kita punya nama Yesus, nama yang heran. Cintanya, cinta yang heran. Kuasanya, kuasanya yang heran bagi kita. Heran lebih dari. Sekali lagi nama Yesus, amin. Heranlah, cintanya oh heranlah, kuasa
Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bersukacita, kita tetap memuji Tuhan, dan mari kita sama-sama menaikkan pujian yang berkata, pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta, Dia yang berkuasa. Bersama-sama sambil bertepuk tangan, pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang saja kepada Yesus. Haleluya. Dia yang penuh cinta. Amin. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Sekali lagi, pandang saja kepada Yesus. Amin. Dia yang penuh cinta. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Haleluya. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang terus pada Yesus, kita terhibur. Hati kita terhibur. Hati terhibur. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kita memuji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari siapkan diri kita untuk kita dengar firman Tuhan. Firman itu yang meneguhkan kita, firman itu yang menuntun jalan hidup kita. Firman itulah yang kita perlukan setiap hari. Bersama-sama mari saya ajak kita semua menaikkan pujian ini. Pujian yang memberkati kita. Dialah Tuhan yang besar. Dialah Allah yang luar biasa dalam hidup. Dia tidak tergantikan dalam hidup kita. Dia yang terindah, Dia yang termanis bagi hidup kita. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang Terindah di dalam hidup ini. tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, Maha perkasa penuh kemuliaan. Kau yang Termanis di dalam hidupku di Tuhan. dalam hidup Hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. besar kasih Setiamu kepadaku. Mari sama-sama ku sembah. Amin. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari saya ajak kaum wanita saja naikkan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya. Semua kaum wanita sambil angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah Haleluya. di Engkau dalam terindah.
kasih setiamu kepadaku. Semuanya katakan, ku sembah. Haleluya. Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Haleluya. Tiada lutut tak bertelut menyembah Engkau Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Rajaku, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku Engkau Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi, semua lidah akan mengaku. Amin. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, yang kami panggil dan kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas keberadaan kami saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua atas kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Juga Tuhan, kami telah menaikkan, kami telah memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan itu semua berkenan, berlayak di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau urapi mulut bibir lidah hamba-Mu, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk diisi kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berterima kasih hari ini. Kalau kembali saya masih dipercayakan Tuhan Yesus untuk melayani firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, para wakil Gembala kami yang juga mengizinkan saya untuk melayani pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita sama-sama. Terambil dari Injil Matius 16, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Izinkan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Yesus tidak menunjukkan kepada pribadi seorang dan dari seorang yang lain, tetapi Yesus katakan kepada seluruh murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini, yaitu siapakah anak manusia itu? Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dicatat oleh Alkitab dalam Perjanjian Baru, kurang lebih 88 kali dicatat oleh Alkitab dalam Perjanjian Baru, sementara 81 kali dalam terjemahan Yunani. Alkitab juga mencatat bahwa Yesus juga anak Allah. Kalau begitu, mengapa Yesus disebut anak manusia? Sebab kemanusiaan Yesus itu berbeda dengan kemanusiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang sempurna, sehingga dalam bahasa Aram, kemanusiaan Yesus itu disebut Ben Enos. Ben Enos ini merupakan bahasa Semitik yang biasanya disemaikan atau dipakaikan atau digunakan sebagai jabatan nabi. Arti pertama dari frasa anak manusia ini, saudara, merujuk pada nubuatan dalam kitab Daniel. Karena itu sebelum kita lanjutkan tentang apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya sebagai anak manusia, ada nubuatan dalam kitab Daniel. Daniel mencatat tentang siapa pribadi anak manusia itu. Di dalam kitab Daniel 7 ayat 13, kita buka sama-sama. Di dalam kitab Daniel 7 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan begini, saudara. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gambaran anak manusia di sini adalah gelar masianis, atau artinya penyelamat. Jadi gelar yang disematkan kepada Yesus sebagai anak manusia, atau Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai anak manusia, bahwasanya dia adalah juru selamat itu. Yesus dirujuk sebagai orang yang mendapatkan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Ketika Yesus menggunakan gelar ini untuk dirinya sendiri, ia menerapkan nubuat anak manusia pada dirinya sendiri. Dan arti kedua dari frasa anak manusia ini, bahwa Yesus adalah benar-benar seorang manusia. Sebab Yesus terlahir dari seorang manusia. Ya, Yesus juga adalah anak manusia. Pada esensinya, dia adalah seorang manusia. Anak manusia adalah seorang manusia. Ya, Yesus juga disebut anak Allah. Pada esensinya, dia adalah Allah. Yesus adalah Allah yang sempurna. Terkonfirmasi di dalam kitab Injil. Kita lihat sama-sama dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama. Di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Namun dia juga adalah manusia sebab firman itu telah menjadi manusia. Di dalam ayat 14 dari Yohanes yang sama, 1 ayat 14, kita lihat ayat 14. Firman Tuhan katakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Karena itu ketika Yesus bertanya pada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Maka muncul banyak jawaban yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun hanya satu orang saja yang menjawab, yaitu Petrus. Sebagaimana ayat pokok tadi saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa yang ayat yang ke-16 dari Matius 16 ini, dijawab oleh Petrus, engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kemudian Yesus menjawab kepada Petrus, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kalau kita bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya Roh Kuduslah yang mempunyai peranan penting sehingga membuat kita ini yang tadinya bukan orang percaya menjadi orang percaya. Kontribusi terbesar membuat kita percaya, yakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sesungguhnya, bukan karena kita, bukan karena kemanusiaan kita, bukan karena kedagingan kita, melainkan Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Dia, Roh Kudus itu meyakinkan kehidupan kita. Saudara dan saya semakin percaya bahwa sungguh bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Kita lihat bahwa betapa pentingnya peranan Roh Kudus sehingga Yesus katakan kepada Petrus bahwa bukan kamu yang mengatakan itu. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Bukan kemanusiaannya Petrus yang mengatakan, tetapi ada Roh Kudus di dalam kehidupan Petrus menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa terafirmasi di dalam kitab Korintus, peneguhan, penegasan bahwa tidak seorang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan tidak mungkin dia mengaku sebagai orang percaya. Dia notabene sebagai orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, lalu mengutuki Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Nah, itu yang tadi kemudian saya katakan bahwa terafirmasi di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya, mari kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan begini, saudara. 1 Korintus 12, ya, ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Artinya tidak mungkin kita sebagai orang percaya mengutuk Yesus. Tidak mungkin kita mengaku sebagai orang-orang yang beribadah, yang setia beribadah, yang percaya kepada Yesus, lalu mengutuk Yesus. Dan sebaliknya, saudara lihat, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sebagaimana apa yang dikatakan Simon Petrus kepada Yesus bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus sendiri katakan kepada Simon Petrus bahwa berbahagialah kamu Simon bin Yunus, bukan kamu yang mengatakan itu, melainkan Bapaknya di surga. Begitu juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita percaya Yesus Tuhan bukan karena kita, bukan kemampuan kita, bukan kesanggupan kita percaya bahwa Yesus Tuhan, tetapi hanya kasih karunia, kasih anugerah Tuhan yang membuat kita ini percaya oleh karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Karena itu jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga bisa saja Roh Kudus meninggalkan saudara dan saya. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, Efesus 4 ayat yang ke-30, firman Tuhan katakan begini, saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus adalah salah satu hipostasis atau satu pribadi dari ketritunggalan Allah. Karena dia seorang pribadi, maka dia juga bisa berduka cita. Apa yang membuat Roh Kudus itu berduka cita dalam kehidupan kita? Yuk kita lihat sama-sama ayat yang ke-31 dari pasal yang sama. Efesus 4 ayat yang ke-31, firman Tuhan katakan, yang membuat Roh Kudus berduka cita adalah
ketika kita hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian terhadap sesama, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi yang membuat Roh Kudus berduka cita dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, tapi hidup kita tidak sesuai dengan iman kita, perlakuan kita, yang harusnya kita sebagai orang percaya, saling mengasihi, saling punya kepedulian terhadap sesama, suka mengampuni, dan seterusnya. Karena itu ayat 31 yang sangat jelas. Yang membuat Roh Kudus berduka cita dalam kehidupan kita adalah kita hidup dalam kebencian, perseteruan terhadap sesama. Alkitab katakan hidup dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan, sedikit-sedikit marah. Coba kita belajar untuk kontrol kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka hidup kita juga mau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga pada waktu kita punya kesempatan untuk marah terhadap sesama, ingat bahwa hidup kita ini dibawa kendali Roh Kudus. Amin. Kita menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan membawa kita kepada perkara-perkara yang lebih baik yang di dalamnya dapat mempermuliakan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang membuat kita dapat mengenal Allah secara pribadi. Yuk kita lihat dalam 1 Yohanes 4, surat Yohanes pertama, pasal yang keempat, ayat yang kedua. Surat Yohanes yang pertama, pasal 4, ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini, saudara. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Sebagaimana tadi dalam 1 Korintus 12. Tidak mungkin kita sebagai orang percaya yang mengenal pribadi Yesus, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita mengutuk Yesus, tidak mungkin. Dan tidak mungkin seseorang yang cuma sekedar saja mengenali percaya Yesus Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang meyakinkan dia bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini katakan dalam suratan Yohanes, demikianlah kita mengenal roh Allah, kita mengenal roh Allah. Dan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, orang itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, Rasul Yohanes ini menulis di abad pertama bahwa roh antikris ini akan datang. Nah, saudara bayangkan di abad pertama, Rasul Yohanes sudah menulis bahwa roh antikris akan datang. Tetapi sekarang ini bukan akan datang, Alkitab katakan, sekarang ini dia sudah ada dalam dunia ini. Dan bukan akan datang, dia sudah berkuasa dalam dunia ini. Karena itu betapa pentingnya kehidupan saudara dan saya untuk menjaga kerohanian kita, agar supaya kita hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus, supaya jangan sampai ada penghujatan dari kehidupan kita terhadap Yesus Kristus. Dan penghujatan itu bukan dari mulut kita mengutuk ke Yesus, tetapi dari perbuatan-perbuatan kita yang menentang firman Tuhan, yang mengaku orang percaya tapi tidak sulit untuk mengampuni orang, yang mengaku orang percaya tapi membenci orang lain, yang mengaku orang percaya tapi tidak suka berdamai, dan seterusnya. Ini yang kemudian yang disebut antitesa atau berlawanan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan sekali lagi, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalau kita percaya bahwa kita hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya setiap tawaran-tawaran dunia yang membawa kita kepada kebinasaan, yang membawa kita kepada penyesatan, yang menyangkal Yesus Tuhan dalam hidup kita,
maka harusnya kita sebagai orang percaya yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita bisa membedakan. Itu yang kemudian Alkitab katakan, roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat, mereka-mereka yang menolak Yesus ini juga berasal, yang tadinya berasal dari kita sebagai orang-orang percaya, tetapi kehidupan mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yuk kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-7. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, saudara. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi sesungguhnya mereka-mereka ini yang tadinya ikut dalam sebuah pelayanan, yang percaya bahwa Yesus Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak sungguh-sungguh beribadah. Karena itu saya selalu katakan begini, saudara. Tingkat kerohanian seseorang tidak ditentukan berapa seringnya dia datang beribadah. Tetapi ketika dia beribadah dengan satu motivasi yang benar untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya. Fokusnya adalah kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang beribadah sekedar beribadah saja, datang di tempat ibadah, main handphone, ngobrol-ngobrol dengan orang lain, bahkan numpang tidur di gereja, nggak salah, saudara. Ada banyak seperti, mudah-mudahan bukan saudara dan saya. Tapi itu yang terjadi, saudara. Dan kalau orang-orang ini yang sering beribadah, tapi di dalam mereka melakukan peribadatan tidak sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin bisa mereka tinggalkan Tuhan. Kalau tingkat kerohanian diukur dari berapa seringnya mereka ibadah. Nah, saudara perhatikan. Yudas Iskariot itu 3 tahun 4 bulan hidup bersama dengan Yesus. Dia melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Dia menampingi Yesus di mana Yesus berada, di situ juga Yudas Iskariot ada. Tetapi akhirnya, setelah 3 tahun 4 bulan bersama Yesus, dia hianati Yesus. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, kalau kita beribadah, sering beribadah, tapi tidak menunjukkan tingkat kerohanian kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan tidak mungkin kita bisa tinggalkan Tuhan. Karena Alkitab sangat jelas katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 17, dahulu dia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dulu. Mungkin sampai saat ini di antara kita juga masih beribadah, tapi kalau tidak sungguh-sungguh, hati-hati. Satu ketika ada tawaran-tawaran yang membawa kita kepada penyesatan, kita akan ikut juga. 1 Yohanes 2 mengingatkan kita bahwa mereka-mereka ini berasal juga dari kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 20. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan katakan begini, saudara. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Saudara, sangat jelas firman Tuhan katakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita tetap berpegang pada keyakinan kita bahwa Yesus Kristus adalah anak manusia yang hidup, yang akan datang kembali untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Lukas 21 ayat 27 sampai 28. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita sudah di ujung zaman ini ya Tuhan. Kita sudah dimasuk tahun-tahun terakhir.
atau zaman-zaman akhir, di mana saudara lihat ada begitu banyak muncul fenomena-fenomena, baik itu peperangan, baik bencana alam, baik sakit penyakit, begitu banyak muncul fenomena-fenomena. Sesungguhnya sebagai orang percaya, inilah tanda-tanda kedatangan Yesus, bukan kiamat saudara, tapi kedatangan Yesus untuk menjemput. Alkitab tadi katakan, dia akan menjemput saudara dan saya sebagai pengantin, calon pengantin. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita harus tetap menjaga keyakinan kita, iman kita, sehingga almarhum Bapak Gembala senior kita katakan, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, juga demikian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara secara cepat saja. Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, anak manusia ini, yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Oh, haleluya. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus hidup meningkatkan tingkat kerohanian iman percaya kita kepada Yesus. Tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Dan bahkan dikatakan dalam Wahyu 1 sebagai ayat-ayat terakhir, dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia." Ya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, secara ringkas esensi frasa anak manusia mengindikasikan bahwa Yesus adalah Mesias, dan bahwa dia adalah manusia sejati atau manusia sempurna, dan juga imam besar agung dan Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada kita hari ini, bahwa apakah, saya bacakan sekali lagi kepada saudara tentang temanya, siapakah anak manusia itu? Nah, esensi dari anak manusia itu, sebagaimana tadi saya katakan, bahwa secara ringkas mengindikasikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, bahwa dia juga adalah manusia sejati atau manusia sempurna, dan juga imam besar agung dan Allah itu sendiri. Kenapa Yesus disebut manusia sempurna? Sebagaimana tadi saya katakan, kalau saudara dan saya sebagai manusia yang lahir dari manusia disebut Ben Adam, Yesus dalam bahasa Semitik disebut Ben Enos. Kenapa disebut Ben Enos? Karena Ben Enos ini disematkan kepada Nabi, saudara. Dan hanya kepada Yesus disebut Ben Enos. Ben Enos ini adalah manusia sempurna, manusia yang tidak dapat berbuat dosa. Dan karena itu saya tutup dengan ayat ini. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 15. Firman Tuhan katakan, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu," saudara garis bawahi, "Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita." Sebagai manusia, dia merasakan duka cita, dia merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi firman Tuhan katakan, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Inilah kesempurnaan yang dimiliki oleh seorang anak manusia yang kita kenal dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Oh, Dia dari maut, sebab Dia Tuhan. Dia berlutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan, haleluya. Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Dia berlutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau mempercayakan kami untuk percaya kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sebab tanpa iman kami akan binasa Tuhan Yesus. Dan kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin. Setiap orang percaya akan diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya, glory, glory, glory. Engkau yang layak menerima pujian, hormat, dan syukur kami ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Sehingga kami yang tadinya tidak layak untuk diselamatkan, kami berlayak oleh kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yang Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Tiap lutut berteduh, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Yesus Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke sorga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Yesus Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke sorga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Yesus Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke sorga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Kau mati dan bangkit, naik ke sorga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Kau mati dan bangkit, naik ke sorga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami harus akui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah penebus kami yang hidup. Engkaulah yang menjaminkan kehidupan kekal kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup.
Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, sementara hamba terbatas untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu bagi kami. Tapi kami percaya bahwa kami mengerti bahwa siapa sesungguhnya anak manusia itu. Bahwa anak manusia sesungguhnya adalah Yesus Kristus, adalah Allah itu sendiri. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami tetap setia dalam pengirian kami kepada Engkau. Biar Roh Kudus mengartikan setiap firman yang sudah kami dengar dan kami terima. Agar kami semakin teguh iman kami kepada Engkau. Kami tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang muncul di akhir zaman ini. Tapi kami boleh mengaku bahwa sekali Yesus tetap Yesus atas hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan tahu keberadaan mereka. Tuhan tahu permasalahan mereka, pergumulan mereka, bahkan sakit penyakit mereka. Mari Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih kuasa bilur-Mu, jamah setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit saat ini juga. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan sembuhkan mereka yang sakit. Agar supaya satu ketika mereka dapat menyaksikan bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa telah menyembuhkan mereka. Berkati setiap rumah tangga, keluarga mereka, usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, bahkan toko-toko mereka, perusahaan-perusahaan mereka, bahkan Tuhan berkati anak cucu mereka dalam pendidikan, dalam perkuliahan mereka. Apa saja mereka kerjakan, Tuhan tahu, Tuhan tolong, dan Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta, kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat siang ini dan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.